Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan seorang cucu yang mendengar neneknya dituduh mencuri cabai dan anak itu ternyata seorang tentara? Sebelum kita mulai, jangan lupa berselawat dan selalu mendoakan orang tua kita dan orang-orang terdekat, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Pagi itu, matahari belum tinggi, tapi pasar tradisional Bandar Serai sudah menggeliat hidup. Deretan kios semi permanen dan tenda biru oranye berderet rapat di sepanjang jalanan sempit. Suara tawar-menawar dan roda gerobak sayur bercampur dengan aroma bumbu dapur dan ikan asin. Namun, suasana yang biasanya riuh itu tiba-tiba berubah ketika teriakan keras terdengar dari tengah pasar. Orang-orang menoleh, dan seketika kerumunan terbentuk. Sesuatu yang tak biasa sedang terjadi, sesuatu yang membuat jantung siapapun yang mendekat berdetak lebih cepat. Di tengah kerumunan itu, seorang nenek renta berkerudung pudar terlihat berjongkok ketakutan. Tubuhnya kurus dan membungkuk, berusaha mempertahankan tas kain lusuh yang digenggamnya. Seorang lelaki besar, berbaju singlet ketat dan rantai emas di leher, menunduk dengan wajah mengancam. Dimas, preman pasar yang sudah lama menguasai kios-kios di sekitar situ. Kau pikir aku buta? Itu cabai bukan punya kau, bentaknya. Disambut bisik-bisik dan wajah tegang para pedagang yang hanya bisa menyaksikan. Dimas menarik tangan Mak Ijah dengan kasar, membuat tubuh ringkih itu terhuyung. Cabai segenggam jatuh dari tasnya, seolah menjadi bukti tuduhan sepihak sang preman. Segenggam ini 5.000. Dan kau main kabur begitu saja. Bentaknya lagi. Mak Ijah berusaha menjelaskan, suaranya bergetar. Nenek, nggak curi. Uangnya jatuh di jalan, katanya lirih, matanya mencari simpati. Tapi tak ada tangan yang terulur, tak ada suara yang membela. Ketakutan telah membungkam pasar. Tubuh Mak Ijah akhirnya tak sanggup menahan dorongan kasar Dimas. Ia jatuh dengan suara pelan namun memilukan. Lututnya membentur lantai semen yang keras. Tas kainnya terlempar, isinya berhamburan, beberapa lembar receh, plastik belanja, dan sekeping foto tua. Suasana sejenak terdiam, seolah menahan napas. Tapi Dimas malah menendang tas itu menjauh, menambah rasa malu yang sudah meremukan hati sang nenek. Para pedagang di sekitar hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangan. Mereka semua tahu siapa Dimas, dan apa risikonya jika ikut campur. Dua anak buahnya berdiri mengawasi dengan tatapan mengancam. Tak ada satupun yang berani bicara. Seorang pemuda penjual ayam sempat melangkah, namun mundur lagi ketika Dimas melotot padanya. Di tengah keramaian itu, Mak Ijah tetap di lantai, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Harga dirinya tercabik, dan tak satupun orang yang ia kenal membantunya berdiri. Sementara itu, di markas pelatihan militer bawah laut di Pekanbaru, Mayor Yuda baru saja menyelesaikan sesi latihan penyusupan malam. Tubuhnya masih basah oleh air laut, dan jantungnya berdetak cepat karena latihan intensif. Ia berjalan menuju ruang istirahat saat ponselnya bergetar. Sebuah panggilan video dari adiknya masuk. Awalnya ia ragu menjawab. Misi selalu melarang komunikasi non-dinas. Tapi firasatnya tak enak. Ia mengangkat, dan wajah adiknya yang penuh panik langsung muncul di layar. Bang, nenek, diperlakukan seperti pencuri. Di pasar. Suaranya tercekat. Layar berubah menunjukkan video buram. Mak Ijah didorong jatuh. Wajahnya tertunduk di lantai pasar. Dunia Yuda seolah berhenti. Video itu singkat, namun cukup untuk mengguncang hati Yuda. Ia menggenggam ponselnya erat. Napasnya menjadi berat. Dalam sekejap, memori masa kecil terputar. Mak Ijah yang menyuapinya saat sakit, yang menjahitkan seragam sekolah pertamanya, yang tak pernah absen mendoakan keselamatannya sebelum bertugas. Kini, wanita yang begitu ia hormati justru diinjak harga dirinya. Tanpa pikir panjang, ia membuka tas perlengkapannya, menulis permohonan cuti darurat di atas kertas resmi, lalu menyerahkannya ke komandannya. Saya harus pulang, Pak. Ini soal kehormatan, ucapnya tegas. Malam itu juga, Yuda berada di pesawat menuju Bandar Serai. Duduk di dekat jendela, ia menatap langit yang gelap, namun pikirannya menyala oleh kemarahan dan kekhawatiran.
Ia bukan hanya cucu, tapi seorang prajurit elit. Jika negara bisa ia lindungi, maka keluarganya harus lebih lagi. Ia membuka ponselnya, mempelajari ulang video pasar itu frame demi frame. Ia memperbesar wajah Dimas, mencatat ciri-ciri dan posisi para pedagang. Semua terasa seperti misi. Bedanya, kali ini bukan demi negara, tapi demi darah dagingnya sendiri. Di sudut pasar Bandar Serai, Dimas sedang duduk di bangku plastik di belakang gudang, rokok terselip di bibirnya. Ia tertawa bersama anak buahnya sambil menonton rekaman CCTV pasar. Lihat muka nenek itu. Klasik banget, katanya sambil menyeringai. Di tangannya, sebuah ponsel bekas yang telah ia modifikasi. Lewat aplikasi pinjaman yang terpasang diam-diam, ia bisa melacak utang dan bahkan menyedot data pribadi para pedagang. Satu persatu mereka terjebak dalam utang fiktif, tak bisa keluar, dan hanya bisa pasrah membayar biaya perlindungan. Yuda tiba menjelang subuh dan tak langsung menuju rumah atau rumah sakit. Ia turun di tengah kota, mengenakan jaket abu-abu dan topi rendah. Langkahnya pasti menuju pasar. Di tangannya ada kotak perkakas, penyamaran sebagai teknisi ponsel keliling. Ia mulai dari kios terluar, menawarkan jasa perbaikan gratis dengan senyum ramah. Para pedagang menyambut curiga, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Satu persatu ponsel mereka ia periksa, dan seperti dugaannya, semua dipasang spyware tersembunyi yang terhubung ke server gelap. Hatinya mengeras. Ini lebih dari sekadar penghinaan. Ini kejahatan besar yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk pasar rakyat. Dari setiap ponsel yang Yuda periksa, pola yang sama muncul. Aplikasi pinjaman ilegal dengan akses tak terbatas ke galeri, mikrofon, dan kontak. Namun yang paling mencolok adalah satu IP server asing yang terus muncul. Semua data bocor ke sana. Yuda langsung mengenali jenis spyware itu. Ia pernah dilatih mendeteksinya saat operasi kontraintelijen. Tapi yang mengejutkannya adalah nama pengguna utama yang terdaftar, Dimas Surya. Bukti awal ini cukup untuk membuka penyelidikan skala lebih besar. Ia memotret tangkapan layar, mengamankan data di drive terenkripsi, lalu keluar dari kios dengan wajah datar dan pikiran yang mulai menyusun strategi balasan. Malam harinya, Yuda mengaktifkan saluran komunikasi rahasia militer yang hanya dipakai dalam operasi intelijen. Ia menghubungi tim cyber Kopaska di Jakarta, mengirimkan hasil analisanya dengan kode sandi. Dalam hitungan jam, laporan balik masuk. Dimas terhubung ke jaringan kejahatan siber lintas negara. Mereka menggunakan spyware untuk menjebak para pedagang kecil, memeras uang mereka, dan mencucinya melalui rekening asing dengan identitas palsu. Skema ini licik dan berbahaya. Tapi sekarang mereka punya jejak digital, dan Yuda berniat menggunakannya untuk membongkar semuanya, dimulai dari pasar kecil ini. Esok paginya, pasar digemparkan oleh lembaran selebaran yang muncul di setiap tiang dan dinding lapak. Foto wajah Dimas terpampang jelas, diikuti daftar kejahatannya, penipuan digital, pemerasan, dan pencucian uang. Tak ada yang tahu siapa yang menyebarkannya. Tapi semua membacanya dengan degup jantung tak menentu. Beberapa pedagang mulai saling berbisik, menghubungkan cerita mereka. Rasa takut masih ada, tapi di sela-sela itu, benih keberanian mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ada seseorang yang tahu apa yang terjadi, dan lebih penting lagi, berani bertindak. Gerak cepat Dimas jadi pertanda ia merasa terancam. Ia mengirim 2 anak buahnya untuk memukul mundur siapapun yang dianggap menyebarkan selebaran. Beberapa kios diacak-acak sebagai peringatan. Tapi Yuda sudah lebih dulu menyiapkan perangkap. Ia memantau dari kejauhan, menyamar sebagai pemuda pengantar barang. Saat salah satu anak buah Dimas mulai menyerang pedagang, Yuda muncul dari belakang, melumpuhkannya dalam hitungan detik dengan gerakan cepat dan nyaris tak terdengar. Reaksi para pedagang? Kaget dan kagum. Sosok misterius itu seperti bayangan, datang tanpa suara, tapi meninggalkan dampak besar. Ketegangan mencapai puncak ketika Dimas sendiri muncul di tengah pasar, marah besar. Bajunya terbuka, rantai emasnya berkilat, dan suaranya mengguntur. Siapa yang berani fitnah gue? Semua orang terdiam, menahan napas. Tapi saat itu juga,
Dari kerumunan, Yuda melangkah maju. Tak ada lagi penyamaran. Tatapan matanya dingin, posturnya tegap. Ia berdiri tegak di depan Dimas. Hanya berjarak 2 meter. Tak ada kata pembuka. Hanya kesunyian yang menegangkan dan dua pria yang berdiri seperti gunung siap runtuh. Para pedagang tahu, sesuatu besar akan terjadi. Dimas melangkah maju, otot-ototnya menegang, tangan mengepal siap menyerang. Tapi Yuda tak bergeming, pandangannya menusuk tajam. Kau bukan lawanku di medan ini, Dimas. Ucapnya pelan tapi tegas. Dimas tertawa mencemooh, lalu melayangkan pukulan pertama. Tapi Yuda, dengan refleks tentara yang terlatih, menghindar dan membalas cepat ke ulu hati. Serangan demi serangan terjadi. Pasar berubah jadi arena sunyi. Semua menahan napas menyaksikan pertarungan tak seimbang. Tubuh Dimas besar, tapi gerakannya lamban. Sedangkan Yuda lincah, tajam, dan tanpa ragu. Beberapa anak buah Dimas mencoba campur tangan, namun tak sempat mendekat. Dari arah gang pasar, 4 anggota Kopaska berpakaian preman muncul, menyergap dan melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Kini hanya Dimas yang tersisa, berdiri sempoyongan, wajahnya berdarah dan matanya penuh ketakutan. Yuda tak butuh banyak kata, ia hanya menatap Dimas seolah mengingatkannya bahwa ini bukan sekadar balas dendam. Ini keadilan. Dalam satu gerakan terakhir, Yuda menjatuhkan Dimas ke tanah. Suara tubuhnya membentur lantai pasar seperti mengakhiri seluruh teror yang selama ini membungkam warga. Sorak-sorai meledak. Para pedagang yang semula hanya penonton, kini berani keluar dari balik lapak. Beberapa menangis, beberapa bertepuk tangan, dan sebagian langsung memeluk Yuda. Mobil taktis militer datang tak lama kemudian, lengkap dengan simbol resmi. Dimas dan kroninya diborgol dan dibawa pergi. Hari itu, pasar yang selama ini hidup dalam ketakutan, merasakan sesuatu yang asing, kebebasan. Bukan hanya dari kejahatan, tapi dari rasa pasrah yang selama ini mengunci mereka dalam diam. Di rumah sakit, Mak Ijah terbaring di ranjang dengan selang infus dan perban di lutut. Tapi ketika Yuda masuk, senyumnya perlahan muncul. Ia menggenggam tangan cucunya, matanya hangat namun penuh pesan. Jangan balas dengan kebencian, Nak, tapi ajarkan mereka arti takut dan hormat, bisiknya. Yuda mengangguk, tak mampu berkata-kata. Baginya, kalimat itu lebih dari nasihat. Itu prinsip, warisan dari seorang perempuan sederhana yang lebih kuat dari siapapun yang pernah ia temui. Beberapa minggu setelah kejadian itu, koperasi digital resmi didirikan oleh para pedagang dengan sistem keamanan yang dikembangkan oleh tim Yuda. Tak ada lagi utang fiktif. Tak ada spiwara, hanya kerja keras dan kepercayaan. Yuda sendiri kembali ke dinas aktif, menolak semua bentuk penghargaan. Aku cuma cucu dari seorang nenek yang menanam cabai, katanya pada wartawan. Dan benar, di pekarangan rumah kecil Mak Ijah, cabai kembali tumbuh subur. Negara mungkin besar, kata Mak Ijah sambil menyeruput teh. Tapi rumah adalah tempat keberanian dilahirkan.